Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, berhubung karena banyaknya permintaan untuk update firmware OpenWrt STB, maka di kesempatan ini saya update ya teman-teman untuk HG680P. Mohon maaf, ini masih KC ya. Sekaligus saya buktikan bahwa KC itu sering sekali menipu kita teman-teman. Oke, saya refresh dan clear KC. Nah, baik, sekarang sudah muncul HG680P. Nah, oke teman-teman, di update kali ini sama seperti update sebelumnya, OC only 21 ya. Sekarang saya sudah membagi dua OC only, yaitu OC only 21 dan OC only 22, di mana masing-masing versi itu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing, serta karakternya memang berbeda teman-teman. Di OC only 21 ini masih menggunakan OpenWrt versi 21, tapi yang terbaru ya 21.02.5. Sedangkan OC only 22 itu menggunakan OpenWrt versi 22. Dan tentunya untuk 21 dan 22 perbedaannya sangat jauh teman-teman. Di firmware 21 itu menggunakan firewall 3 ya atau IP table, sedangkan di firmware 22 itu menggunakan firewall 4 atau NF table. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sebenarnya saya masih belum ingin rilis ya untuk HG680 karena masih dites, tapi sudah lumayan lah dites sehari semalam aman teman-teman. Nah, kemudian meskipun banyak request, saya tidak serta-merta langsung mengupload ya teman-teman. Mohon maaf. Saya bukan pencitraan, tapi saya tidak kejar viewer ya. Karena kalau kejar viewer saja terus kualitas yang kita upload tidak bagus kan, tentu juga akan jadi bumerang buat kita teman-teman. Nah, baik, di sini tentunya firewall 3 ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk di sistem log seperti ini teman-teman tidak ada perubahan, dan net monitor tentunya ada sedikit yang berbeda ya teman-teman. Dimana di sini sudah gradient color untuk speedometernya. Jika kecepatan masih rendah itu berwarna merah, dan jika kecepatan tinggi tentunya akan berubah menjadi warna hijau teman-teman, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Rilis RAM masih tetap wajib diikutkan sama seperti sebelumnya, ada proses base64 dekode encode dan load balancing, seperti itu teman-teman. Nah, namun perlu saya jelaskan dulu, di firmware ini untuk HG680P itu langsung WiFi on teman-teman, berhubung kita menggunakan kernel racikan saya sendiri 5.4.204, sehingga di HG680P itu bisa WiFi on. Sebenarnya defaultnya itu WiFi on ya, namun saya lihat di komentar banyak merequest yang WiFi off. Jadi sebenarnya begini teman-teman, untuk kenapa saya dahulukan WiFi on ketimbang WiFi off ya? Karena WiFi on itu bagi teman-teman yang belum mempunyai akses point akan kesusahan dalam setting awal. Entah dia mau setting pakai apa, PC juga tidak punya, hanya ada handphone. Nah, tentunya akan kesulitan. Sedangkan yang sudah punya akses point jauh lebih mudah teman-teman. Sedangkan untuk menonaktifkan WiFi di firmware RSTB itu sangat gampang ya. Jadi saya ulangi lagi, meskipun sudah pernah saya buatkan tutorial sebelumnya di Indonesian Test Channel. Cara menonaktifkan WiFi secara permanen itu cukup masuk ke file manager dulu teman-teman. File manager, kemudian masuk ke folder etc. Nah, di folder etc masuk dulu ke folder config. Di folder config di sini ada file wireless ya. Jika nanti di sini ada file wireless, itu tinggal dihapus. Kemudian kita kembali lagi folder etc, masuk ke folder modulus.d. Oke, nanti teman-teman cari di sini file 8189fs. Nah, ini tinggal dihapus seperti ini teman-teman. Nah, setelah dihapus 8189 dan wireless di folder config, tinggal di restart STB-nya dan nanti sudah tidak ada lagi menu WiFi muncul di sini. Namun saya jelaskan dulu kenapa meskipun saya menggunakan HG680P tidak muncul di sini, karena memang WiFi HG680 saya ini sudah saya nonaktifkan secara permanen dengan cara
hardware teman-teman. Jadi saya putus tegangan 3,3 volt ke modul WiFi sehingga memang sudah permanen tidak aktif. Jadi seperti itu ya. Saya suka karena adem teman-teman. Sekarang 41 derajat Celcius padahal di tempat saya ini siang-siang begini hari Jumat sangat-sangat panas. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Di sistem tidak ada yang berubah ya, kecuali Amlogic Service menggunakan yang terbaru. Dan untuk diinstal ke internal memori silahkan, ini aman diinstal teman-teman, tinggal diinstal. Dan kalaupun ingin menggunakan kernel 6 silahkan. Malah memang saya rekomendasikan menggunakan kernel 6 untuk teman-teman yang lebih suka WiFi off seperti itu ya. Namun sebenarnya dengan menggunakan firmware dengan menggunakan kernel racikan saya ini, insya Allah untuk limitasi-limitasi USB dan LAN-nya itu sudah tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi jika LAN-nya 100 Mbps ya mungkin bisalah sampai 97 Mbps atau 94 Mbps seperti itu teman-teman. Jika masih kena limit itu meskipun LAN 100 Mbps itu paling tinggi 72, 80 seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut. Di bagian sistem tidak ada yang berubah, file manager aman teman-teman. Nah, kemudian di bagian modem juga tidak ada yang berubah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kecuali di bagian service. Di sini saya sudah menginstal OpenClass versi terbaru yaitu 045.103 beta. Ini perubahan yang mencolok itu ada di konfigurasi ya, manage config teman-teman. Jadi kita bisa melihat perbandingan perbedaan antara config running dengan config default. Nah, bisa kita lihat sambil scroll-scroll ke bawah. Nah, jika ada perbedaan akan muncul di sini tanda seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jika kita ingin samakan tinggal klik saja di sini. Nah, tentu ini akan di-copy ke sebelah ya. Seperti itu. Jadi misalkan sudah punya konfigurasi running yang sudah dirasa mantap, tinggal diklik saja seperti ini sehingga memindahkan konfigurasi runningnya di sini. Makanya pada saat backup itu yang terbackup adalah konfigurasi sama seperti konfigurasi yang sementara running teman-teman. Jadi ini mempermudah ya untuk mengoreksi konfigurasi yang kita gunakan. Karena meskipun konfigurasinya salah, terkadang beberapa konfigurasi itu bisa dibenarkan, bisa di fix oleh OpenClass sendiri. Jadi itulah semakin kesini update-annya semakin mantap nih OpenClass-nya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Bisa dikunci juga scrollnya. Jadi ini tinggal pindah kursor, bisa bergantian scrollnya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini akan mengikuti scroll ke kanan yang sebelah kanan dan sebelah kiri teman-teman. Nah, ini ngikut, jadi kita bisa melihat mana yang berbeda antara running dengan yang tidak running. Dan yang berbeda bisa kita samakan dengan cara klik di bagian tengah tadi. Ini adalah kunci untuk scrollnya ya. Nah, ini akan scroll bergantian. Nah, ini scroll bersamaan. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk zero tier tetap aman di sini, net terminal juga aman. Untuk konfigurasi settingan CPU sudah saya setting di sini. Kalau tidak salah, saya sudah setting ke on the main kali ya. Ya, benar. Jadi seperti itu teman-teman. Bagian network juga aman. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada WiFi di sini karena memang secara hardware WiFi internal STB saya sudah dimatikan permanen teman-teman. Nah, baik, saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jadi mohon maaf ya jika dari kemarin teman-teman minta tapi baru hari ini saya upload karena saya senantiasa memperhitungkan kualitas teman-teman, bukan sekedar kejar viewer. Meskipun kejar viewer sebenarnya saya sudah diuntungkan ya karena ada yang request, bukan saya yang ngupload sendiri tapi memang karena request, tapi tidak seperti itulah. Bukan pencitraan ya teman-teman, sekedar informasi saja bahwa saya lebih mementingkan kualitas daripada jadi bumerang nantinya. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.